konflik batin atau konflik permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ibu bapak dimanapun Anda berada, saya menyampaikan Namo Buddhaya, senantiasa dalam keadaan sejahtera. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan bagaimana sebagai para perumah tangga yang terkadang menghadapi konflik batin atau konflik permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam hal ini yang beragam di kehidupan bermasyarakat. Terkadang kita suka melihat baik di konten-konten media sosial seperti di Instagram, di YouTube, ataupun di TikTok, atau di berita-berita medsos lainnya, bagaimana ketika setiap orang itu menghadapi konflik yang dikatakan tidak sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai dengan pemikiran hasil dari buah pemikiran orang lain. Ya, di sini tentu ibu bapak, saudara-saudari sedama, konflik atau akar dari permasalahan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, semua itu bermunculan dari yang namanya akar keinginan kita atau dikatakan sebagai tanha. Ya, tentunya dalam hal ini ibu bapak, saudara-saudari sedama, di dalam anggota Ranikaya, tentunya di dalam kelompok 2 anggota Ranikaya ke-46, ya, Sang Buddha mengatakan kepada seorang Brahmana yang bernama Aramadanda, ya, ketika itu beliau dalam hal ini mempertemui Yang Mulia Mahakaccayana, di mana Yang Mulia Mahakaccayana ini menjelaskan kepada Brahmana Aramadanda, ya, tepatnya di Danau Warana, di dekat Danau Belumpur. Beliau ini saat di tepian danau berbicara, berdiskusi bagaimana setiap para perumah tangga yang senantiasa menghadapi konflik di dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Tentu dalam hal ini ibu bapak saudara-saudari sedama, konflik itu pada dasarnya kan berasal dari buah pemikiran kita, buah dari yang namanya hasil kondisi pertimbangan batin kita, antara batin dengan kesadaran kita. Ketika adanya akar permasalahan di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan asal mula dari yang namanya konflik. Sehingga adanya perbedaan dari sudut pandang, perbedaan dari pemikiran, perbedaan dari yang namanya persepsi, atau dalam hal ini pencerapan sanya, sehingga muncullah berbagai ragam konflik yang dikatakan tidak adanya persetujuan dengan apa yang kita inginkan. Sehingga itulah munculnya namanya sebuah perbedaan pendapat, atau di dalam istilah debat, ya, tentunya itu dikatakan sebagai debat kusir. Makanya di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, konflik pada dasarnya ini lebih kepada dominannya adalah akar permasalahan hidup kita. Tentunya di sini adanya muncullah yang namanya akar-akar permasalahan hidup yang dikatakan tidak sependapat sesuai dengan hasil buah pemikiran kita. Makanya Brahmana Aramadanda waktu itu dihimbau oleh yang namanya Yang Mulia Mahakaccayana supaya bagaimana cara kita agar tidak adanya konflik di dalam kehidupan kita berumah tangga atau berbangsa dan bernegara. Inilah yang menjadikan setiap orang mempunyai yang namanya pilihan. Mau kita tetap berada di zona konflik, ya, misalkan zona konflik itu tentu zona perang, ya, zona perang yang memangnya tidak adanya rasa kemanusiaan, yang tidak adanya perdamaian, yang ada semuanya muncul karena adanya perpecahan. Ya, tentu kita di dalam negara Indonesia ini tidak adanya konflik, yang ada ya terkadang berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak benar atau berita-berita yang berlebihan. Makanya ini bagaimana cara ibu dan bapak supaya tidak mudah percaya dengan berita yang memangnya belum ada faktor-fakta yang sesuai dengan keberadaannya, yang nggak sesuai dengan yang namanya sebuah permasalahan yang ada di kehidupan kita. Makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, tentunya konflik yang memang terjadi antara perumah tangga dengan perumah tangga,
maupun yang namanya antara warga satu dengan warga lain yang tidak sesuai. Ya tentu semua itu berdasarkan dari yang namanya hukum, tentunya hukum karma. Ya, misalkan orang satu tidak menyukai orang kedua punya hubungan hutang karma dengan orang pertama atau orang ketiga. Semua itu berkenaan dengan yang namanya hukum karma dan hukum sebab akibat. Makanya dimana tentu kalau kita sebagai umat Buddha yang baik, kita mengesampingkan atau kita jangan sampai mudah untuk mengkondisikan orang-orang yang ada di sekitar ini munculnya konflik atau permasalahan di dalam kehidupan kita. Memang ada hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan hasil dari buah pemikiran kita atau tidak sependapat dengan buah pemikiran orang lain. Tetapi kita bisa menerima semua itu supaya tidak terjadinya sebuah hal-hal karakter yang memiliki kecemburuan. Ya, jadi pada dasarnya kita di dalam kehidupan kita jangan sampai ada yang namanya kecemburuan. Jangan sampai ada yang namanya iri hati sehingga mengharap orang lain celaka. Sehingga akar dari permasalahan konflik pada dasarnya adalah sifat tamak kita, sifat dari serakah kita, sehingga kita tidak mudah untuk menerima buah atau pemikiran dari orang lain. Dan misalkan konflik di dalam bidang pekerjaan, konflik di dalam bidang perkuliahan, atau konflik di dalam dunia masyarakat sekitar. Tentu semua itu berdasarkan dari yang namanya obsesi pikiran atau kesadaran kita, sehingga tidak mudah kita menerima hasil buah pemikiran dari orang lain. Sehingga itulah yang menjadikan konflik batin terhadap diri kita, yang dikatakan tidak mudah menerima kritik atau saran dari orang lain. Tetapi kalau kita mudah menerima kritik, kita mudah menerima saran, atau kita mudah menerima masukan dari orang lain, disinilah kita diajarkan untuk memiliki yang namanya sikap mudita. Kita memiliki yang namanya sikap UPK, sehingga batin kita tidak adanya penuh ketegangan. Batin kita senantiasa memiliki yang namanya sikap sati sampajana maupun pasadi, ya, cita pasadi, memiliki batin yang piawai, sehingga batin kita selalu memiliki yang namanya kestabilan mental, supaya tidak adanya rasa emosi yang berlebihan. Ya, maka dari itu inilah yang menjadikan sebuah pesan bahwa kita memang senantiasa bekerja dan juga ibu dan bapak bergaul di masyarakat. Dan bagaimana supaya tidak menciptakan konflik di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun di interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, semoga apa yang menjadikan satu bentuk wejangan ini bisa mengkondisikan ibu dan bapak menghindari konflik, menghindari bersiteru, atau menghindari sebuah hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, sehingga itu akan mengkondisikan kemajuan di dalam batin kita, bukannya kemunduran di dalam kita memiliki yang namanya sebuah latihan moral, latihan winaya, atau latihan spiritual dalam kehidupan ibu dan bapak. Memang pada dasarnya spiritual dengan hal-hal yang ada di sekitar ibu dan bapak, yang namanya hal-hal duniawi, semua itu saling seimbang, yang dikatakan sebagai satu bentuk kemajuan di dalam diri kita, sehingga antara rohani dan juga kehidupan ibu dan bapak dalam hal materi senantiasa berkecukupan dan tidak adanya kekurangan apapun. Ya, ini yang mau saya sampaikan kepada ibu dan bapak, semoga mudah dipahami. Jangan pernah adanya konflik, karena akar permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari berasal dari kondisi kesadaran kita, sehingga kita mengeluarkan ucapan kita melalui jari jemari kita. Maka dari itu semoga bisa bermanfaat, dan ibu dan bapak, saudara-saudari sedama semakin maju di dalam latihan spiritualitas. Saya akhiri, sape sata sabaduka pamucantu. Semoga semua makhluk terhindar dari mendengki, dan semoga mereka selalu berbahagia. Sabe sata buan rezeki tata. Semoga semua makhluk berbahagia.